Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Miftah Nur Khalifah dan rekan saya Rizka Padilasari. Kami di sini akan menjelaskan materi hubungan kurikulum dan pembelajaran secara umum. Mari disimak ya, teman-teman. Baik, di sini ada pengertian kurikulum dan pembelajaran, komponen kurikulum yang berpengaruh terhadap pembelajaran, hubungan kurikulum dan pembelajaran, serta fungsi kurikulum terhadap pembelajaran. Nah, selanjutnya kurikulum dan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Apa sih pengertian dari pembelajaran? Mari disimak selanjutnya. Baik, di sini ada kurikulum. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil oleh siswa untuk dapat menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya ada pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Selanjutnya ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Baik, kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Meski berada posisi yang berbeda, Saylor menyatakan bahwa kurikulum dan pembelajaran bagaikan Romeo dan Juliet. Artinya, pembelajaran tanpa kurikulum sebagai rencana tidak akan efektif atau bahkan bisa keluar dari tujuan yang telah dirumuskan. Kurikulum tanpa pembelajaran, maka kurikulum tersebut tidak akan berguna. Bagi peserta didik, kurikulum berguna sebagai alat untuk mengembangkan segenap potensi-potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih baik di bawah bimbingan guru di sekolah. Dan bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Nah, Peter F. Olivia menggambarkan kemungkinan hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, ada model dualistis, yaitu kurikulum dan pembelajaran berdiri sendiri, yaitu yang seharusnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran tidak tampak. Begitu juga dengan pembelajaran yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur pencapaian tujuan kurikulum tidak terjadi. Selanjutnya ada model berkaitan, yaitu kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan, yaitu hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Baik, yang ketiga ada model konsentris, yaitu keduanya memiliki hubungan dengan kemungkinan bahwa kurikulum adalah bagian dari pembelajaran atau pembelajaran adalah bagian dari kurikulum. Selanjutnya ada model siklus, yaitu pada model ini antara kurikulum dan pembelajaran dianggap dua hal yang terpisah, namun memiliki hubungan timbal balik. Jadi di satu sisi, kurikulum merupakan rencana tertulis sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran. Di sisi lain, pembelajaran mempengaruhi pada perancangan kurikulum selanjutnya. Baik, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Rizka Padilasari. Yang keempat yaitu komponen kurikulum yang berpengaruh terhadap pembelajaran. Sumanto mengemukakan bahwa kurikulum dalam suatu sekolah mengandung 4 komponen dasar, yaitu komponen tujuan, isi atau materi, komponen organisasi atau strategi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Dibagi menjadi 4, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikulum, dan tujuan instruksional. Untuk tujuan pendidikan nasional yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tataran nasional, tujuan institusional yaitu yang ingin dicapai pada tingkat lembaga pendidikan, tujuan kurikulum yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai pada tingkat tataran mata pelajaran atau bidang studi, dan tujuan instruksional yaitu tujuan yang ingin dicapai pada tingkat tataran pengajaran yang dapat berwujud sebagai bentuk watak, kemampuan berpikir, dan keterampilan teknologinya secara bertahap. Yang kedua yaitu isi suatu program kurikulum di sekolah dibedakan menjadi jenis bidang studi yang disajikan dan isi program masing-masing bidang studi tersebut. Yang ketiga yaitu
komponen organisasi dan strategi komponen organisasi. Di dalamnya terdapat struktur atau susunan horizontal dan vertikal. Dalam komponen strategi pelaksanaan kurikulum tergambar dan cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, cara mengadakan penilaian, cara melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan komponen keempat dari pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi mempunyai kedudukan yang penting terutama dalam menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi dapat menentukan ketercapaian tujuan, kesesuaian materi, dan ketepatan menggunakan strategi, pendekatan, teknik, model, dan metode. Pada akhirnya, hasil evaluasi ini dapat berperan sebagai masukan bagi penentuan kebijakan-kebijakan dalam pengambilan keputusan kurikulum khususnya dan pendidikan pada umumnya, baik bagi para pengembang kurikulum dan para pemegang kebijakan pendidikan, maupun bagi para pelaksana kurikulum pada tingkat lembaga pendidikan. Proses pembelajaran dapat terjadi secara efisien dan efektif melalui suatu sistem kurikulum yang dirancang secara sistematik sejak penentuan tujuan yang harus dicapai, materi yang harus dipelajari, proses pembelajaran yang harus ditetapkan, dan sistem evaluasi yang harus dikembangkan dan dilaksanakan. Ketercapaiannya tidak mungkin tanpa suatu proses yang terencana, terprogram, dan terlaksana dengan efisien, efektif, dan relevan. Tetapi pada umumnya tujuan pendidikan yang demikian ideal selama ini tidak pernah dengan sungguh-sungguh diterjemahkan secara operasional dan diupayakan ketercapaiannya. Dan yang kelima yaitu fungsi kurikulum terhadap pembelajaran. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengerjaan target-target yang membuat peserta didik dapat dengan mudah memahami berbagai materi maupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Sedangkan bagi pendidik atau guru, fungsi kurikulum akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikut struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi maupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Fungsi kurikulum di sini juga disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Fungsi kurikulum difokuskan pada 3 aspek berikut. Yang pertama, fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan, yaitu sebagai alat untuk mencapai seperangkat tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan sehari-hari. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi tataran tingkat sekolah, yaitu sebagai pemeliharaan proses pendidikan dan penyiapan tenaga kerja. Dan yang ketiga, fungsi bagi konsumen, yaitu sebagai keikutsertaan dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan program yang sehasil. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Sekian dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.